Balikin seragam, Bu. Ngapain seragamnya dibalikin? Orang masih dipakai sampai 5 tahun lagi. Kecilan. Bener ya? Mau tuh plus size. Baik itu mamanya Kea. Ya iyalah, mamanya siapa lagi ya kan. Pokoknya baik itu baik hati, suka bawain makanan ya kan. Pas kita lagi kesusahan, lagi tanggal-tanggal tua, disitulah sungguh jasa dari Mbak Iki itu sangat dinanti-nantikan dan sangat paling terlupakan bagi kami, ya kan? Halo Mbak Iki, bingung nih mau mulai dari yang mana. Tapi yang pasti buat aku sosok Mbak Iki itu adalah sosok sahabat yang baik. Gak hanya sahabat, tapi Mbak Iki itu adalah budenya Aida. Dari Mbak Iki, aku banyak belajar tentang berbagai macam hal. 1, apa artinya perjuangan. 2, apa artinya kekuatan doa. 3, apa artinya kasih sayang. Mbak Iki itu orangnya nano-nano, kadang ngeselin, kadang nyenengin, kadang nyebelin, tapi juga ngangenin. Apalagi ketika Mbak Iki ngomong kayak gini, April, STP dise, atau ngomong kayak gini, apa tuh April? Gak jelas si April ini. Mbak Iki, lu tuh orangnya galak, tapi pas lagi galak lu juga sekaligus ngelawak. Itu langka banget. Gitu. Senior, teman, mentor, paling baik, paling truthful, paling gak neko-neko yang pernah gue kenal. Baik itu orang yang tawadu kali ya. Kehadiran Mbak Kea itu menjadi salah satu momen titik balik gue melihat, gila sih Mbak Iki dengan perjuangan dan segala macem. You really did a great job. Mbak Iki itu galak, jelas semua PA. Pernah dimarahin? Oh pernah, mau nangis Bu. Gue mau nangis. Tapi kan aku anaknya masokis, jadi aku senang dimarahin Mbak Iki. Saya abis itu disayang-sayang. Yang baik itu solutif. Oh iya, Mbak Iki itu solutif. Marah. Tapi ada solusinya beres. Cepat. Mbak Iki itu galak, tapi aku sayang. Mbak Iki itu satu kata aja, ibunya anak-anak. Wah, kalau menjadi ibunya anak-anak itu berarti mewakilkan banyak sekali kata dari yang menyayangi, yang mengayomi, yang melindungi dan menjaga. Itu yang selalu kita dapatkan ketika ada Mbak Iki di sekitar kita gitu. Mbak Iki itu adalah kakak ketemu gede buat aku, tempat curhat, ibu yang paling bawel. Nih, ibunya Good Morning, karena pertama kali ketemu sama Mbak Iki kan kita kerja bareng di Good Morning ya Mbak Iki. Mbak Iki itu orangnya bawel, rese, cerewet, tapi super baik. Kadang orang kayak Mbak Iki itu yang bisa membuat sebuah program, kalau dibilang program itu rumah tangganya gak berantakan tuh. Mbak Iki itu orang paling baik di antara orang-orang baik. Udah aku anggap jadi kakak aku di Jakarta, jadi teman curhat, teman berbagi keluh kesah. Baiknya bukan cuma sama aku, tapi juga sama keluarga aku. Mbak Iki itu sosok yang udah seperti kakak perempuan sendiri gitu buat saya di kantor. Dia itu banyak ngajarin saya. Mbak Iki itu paket lengkap. Baiknya baik banget, care juga care banget. Tapi kalau lagi galak juga
pol banget galaknya. Baik itu adalah salah satu semprot yang tahu diri harus datang jam berapa, semprot yang paling tahu diri harus kerja kayak gimana, salah satu semprot yang paling enak lah untuk jadi setim, tahu gimana cara kerja. Ini harus banget ngomenin Baiki. Baiki itu bawel. Iya sih. Tapi Mbak Iki tuh paling sabar, penyayang, layaknya ibu asuh kita semua. Kalau lihat sinyal-sinyal kelaparan gitu, nggak tegaan orangnya langsung beliin makanan. Mbak Iki itu yang pasti heboh. Jadi kalau di kantor ada YBS, sudah pasti kita kedengaran tuh suaranya tuh. Entah manggil-manggil, entah ngobrol gitu ya. Terus orangnya juga baik pasti. Baik itu adalah salah satu semprot pertama yang kerjasama bareng waktu aku pertama kali masuk CNN. Meskipun orangnya perfeksionis, tapi Baik itu selalu terbuka untuk diskusi. Jadi ujung-ujungnya kita sering curhat-curhatan masalah kantor, bahkan fast forward sekian tahun juga kita curhat-curhatan masalah parenting. Baik itu baik banget sama kita sama edit program, sama perhatian juga sama yang lain, juga baik sama Alvin ya. Bu Iki itu sabar, baik udah pasti. Terus ya sabar sih, sabar banget ngadepin teman-teman yang ajaib itu, termasuk aku. Terus aku tuh paling suka kalau Bu Iki udah masak salad. Terus apa tuh dulu yang paling aku kangenin itu kelapa tart durennya yang cihuy deh pokoknya. Iki itu orang yang baik, peduli sama banyak orang, terbukti sering bawa banyak makanan buat semuanya dibagi-bagi, dan yang jelas dia adalah seorang ibu yang baik dan juga partner kerja yang menyenangkan. Mbak Iki itu baik, suka bagi-bagi makanan, bikin anak-anak tim itu pada kenyang. Cuma cerewet, bawel, tapi gak apa-apa. Mbak Iki itu orangnya bawel, ceplos-ceplos, judes, pemarah, tapi penyayang, baik hati, dermawan, dan sosok panutan bagi timnya. Mbak Iki itu galak, tapi nggak terlalu galak, tapi Mbak Iki itu lebih banyak baik hatinya, rendah hati, nggak pelit ilmu, nggak pelit makanan. Karena Mbak Iki selalu punya banyak makanan. Siapa yang nggak pernah dibagi makanan sama Mbak Iki? Berarti Anda kurang beruntung. Mbak Iki itu orangnya baik tahu. Kerjanya rapi, cepet, cekatan, kerjanya memuaskan. Ya. Mbak Iki itu orang yang sangat baik. Selalu ditunggu makanan-makanan dari Depoknya. Sesuatu apapun itu, mau itu bara, mau itu makanan dan lain sebagainya, selalu ditunggu. Mbak Iki itu orang yang sangat baik. Mbak Iki itu orang yang sangat mengayomi adik-adiknya sebagai seorang senior. Mbak Iki itu orangnya apa adanya, tegas, blak-blakan, tapi itu lebih baik sih dibandingkan yang manis-manis tapi ternyata di belakang jelek-jelekin. Kenalnya udah lama, udah lebih dari 10 tahun. Jadi masing-masing udah kenal diri masing-masing secara mendalam, udah kenal luar dalam. Teman yang baik, rekan kerja yang berdedikasi, teman piknik yang asik, terus teman gosip yang menyenangkan karena kita satu frekuensi. Mbak Iki itu sosok yang mendapatkan tempat tersendiri ketika saya masih ada di CNN. Mbak Iki menjadi sosok keibuan yang memberikan nasihat, memberi semangat ketika saya harus terpaksa bangun jam 12 malam dan kerja sampai jam 9 pagi. Mbak Iki itu orangnya baik banget, loyal banget, terus care sama orang-orang di sekitarnya, peduli banget. Dia tuh kayak ibu peri, baik banget.
suka ngomel, galak, tapi aku menerima dia apa adanya, seperti dia menerima aku apa adanya. Mbak Iki itu galak tapi baik. Iki itu bawel, cerewet, tukang ngedumel, segala hal dikomentarin. Tapi dia juga kok yang paling sayang, yang paling perhatian, yang paling thoughtful untuk temennya ataupun dengan programnya. Mbak Iki adalah mamanya anak-anak di program CNN Indonesia Miss Hour. Mbak Iki adalah perekat yang mengayomi semua anggota tim. Iki itu ya cuman penampilannya aja yang syar'i, yang kayak anak alim dan baik-baik gitu. Padahal mulutnya mah segala macam ada. Dari mulai sadis, kejam, sinis, jahat, pokoknya segala unsur-unsur yang lo perlukan dari seorang teman ngegosip yang asik, itu Iki punya semua. Mbak Iki itu sosok ibunya Newshour yang selalu perhatian sama anak-anaknya, selalu sabar sama anak-anaknya, selalu nuntun anak-anaknya biar nggak tersesat di jalan yang salah. Iki tuh pokoknya anaknya tuh ulet, kalau kerja nggak setengah-setengah, gue marahin dia tetap jalan, yang aneh juga dimarahin gue balik kan ya. Udah kayak adik sendiri, bisa ngomongin apapun sama dia, mulai dari minuman, masakan, makanan, sampai urusan suami. Mbak Iki itu kalau lagi marah jangan tatap matanya, tolong pura-pura aja benerin genteng atau lihat yang lain gitu kan. Tapi setelah itu ya udah baik lagi Mbak Iki, ya kan, suka ngomongin orang sebenarnya, woi di balik kerudungnya dia itu. Yang penting kalau lagi domelin Iki, nyikat kamar mandi aja. Jangan tatap matanya, bener kata Lady, jangan tatap matanya. Mbak Iki itu galak, cerewet, tapi baik banget. Mbak, makasih ya sedotannya, sedotan mahal. Terima kasih banyak Mbak Iki untuk kebaikannya, nasihatnya, dan juga bimbingannya selama beberapa bulan ini. Aku doain semoga Mbak Iki kedepannya sehat selalu, begitu juga dengan keluarga, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pokoknya sukses terus buat Mbak Iki. Semoga resignnya menjadi sebuah perjalanan yang baru yang lebih baik buat keluarganya. Semoga Mbak Iki selalu bahagia dimanapun Mbak Iki berada. Oke Mbak Iki? Oh iya lupa, jangan lupa kangenin April. Pokoknya buat Mbak Iki selalu sehat, karena pasti ini adalah keputusan yang berat, tapi tentu keputusan yang paling baik dan sudah ditakdirkan sama Allah ya, seperti yang kita sudah sering ngobrolin. Aduh sedih deh, pokoknya tetap jadi teman curhat parenting aku. Love Mbak Iki. Semoga jalan yang dipilih ini memberikan banyak keberkahan dan rezeki untuk Iki sekeluarga. Tetap jaga silaturahmi kita ya Ki ya. I'm so blessed to have a friend like you. Well anyway, bahagia ya Ki sama kayak Mas Fian di rumah, sehat-sehat terus. Pokoknya itu telepon standby. Kalau gue tiba-tiba telepon pengen curhat nyampah, kudu diangkat. Pokoknya Mbak Iki bahagia terus di rumah sama Mas Fian, sama kayak. Aku doakan semoga di kehidupan baru Mbak Iki ini sekarang itu banyak berkah, banyak cinta, banyak rahmat. Silaturahim harus terus berjalan dong ya, jangan sampai enggak. Kita kan tetap harus gibah ya, habis gibah kita istighfar. Ya udah, oke, selamat menempuh hidup baru Mbak Iki. Love you. Dah Mbak Iki. Love you baby. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam.
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap